Halo, bertemu kembali dengan saya Gus Rowi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan satu topik tentang bagaimana memahami ataupun menemukan kepentingan orang yang sedang kita ajak bernegosiasi. Di konten saya sebelumnya, saya mendiskusikan bahwa kepentingan itu adalah sesuatu yang tidak nampak di permukaan. Dan karenanya kita perlu menggali, perlu mendalami tentang kepentingan. Karena kepentingan inilah yang melandasi sebuah aksi, yang melandasi sebuah tingkah laku, yang melandasi sebuah sikap. Jika kita bisa menemukan kepentingan orang yang sedang bernegosiasi dengan kita, maka kemungkinan mencapai kesepakatan yang lebih konstruktif, kesepakatan yang lebih saling menguntungkan, itu akan tercapai. Jika kita hanya fokus pada apa yang nampak di permukaan, apa yang diminta, apa yang dimau, tanpa berusaha memahami apa yang menjadi alasan mengapa ada kebutuhan itu, mengapa ada kemauan itu, mengapa ada tuntutan itu, maka sangat besar kemungkinan kita tidak mencapai yang namanya win-win solution ataupun hasil yang saling menguntungkan. Ada 5 langkah yang pengen saya bagi dengan Anda semua. Yang pertama adalah membangun hubungan dengan orang yang bernegosiasi dengan kita. Karena kepentingan tidak bisa dilakukan dari jarak jauh untuk mengenalinya. Kita harus bertemu, kita harus berdialog, kita harus berkomunikasi dengan orang yang bernegosiasi dengan kita. Karenanya kita perlu untuk membangun trust. Dengan membangun hubungan baik dengan orang yang bernegosiasi dengan kita, maka kita sedang membangun trust. Ketika trust ada, maka sangat besar kemungkinan orang tersebut akan lebih terbuka, lebih open, menyampaikan apa yang menjadi kepentingan dia. Ingat, kepentingan adalah sesuatu yang melandasi sebuah tindakan, sebuah sikap yang ditampilkan, yang nampak di permukaan. Jadi kepentingan itu bisa tentang hal yang mengkhawatirkan dia, yang menakutkan dia, kebutuhan dasar dia. Itu semua adalah kepentingan. Dan ini kadang-kadang tidak muncul di permukaan kalau tidak kita gali, tidak kita dalami, tidak kita coba pahami. Langkah kedua adalah, sekali lagi, jangan terjebak dengan apa yang terucap, apa yang disampaikan, apa yang dikemukakan, apa yang dimaui oleh orang yang bernegosiasi dengan kita. Kita perlu menggali, di balik ucapan itu, di balik ungkapan itu ada kepentingan apa? Di balik ucapan itu, di balik ungkapan itu, di balik tuntutannya, di balik kemauannya, apa yang sebenarnya melandasi itu semua. Itu yang menjadi fokus kita ketika kita bicara tentang kepentingan. Langkah ketiga adalah berkomunikasi secara empatik. Artinya apa? Cara berkomunikasi yang tidak memberi kesan menyalahkan. Cara berkomunikasi yang tidak memberi kesan menghakimi orang yang bernegosiasi dengan kita. Dengan berkomunikasi empatik, kita berpikir bahwa kita sama dengan orang yang bernegosiasi dengan kita, mau dihormati, mau dihargai juga. Jadi cara berkomunikasi kita benar-benar harus empatik, membayangkan kita di posisi orang yang bernegosiasi dengan kita, yang sama-sama pengen dihargai dan juga sama-sama pengen hormati. Hindari kata-kata menghakimi, kata-kata yang mendiskreditkan, kata-kata yang melemahkan, menyerang, dan juga kata-kata yang penuh dengan asumsi-asumsi. Yang itu semua jika kita lakukan akan memperburuk hubungan, sehingga tidak ada trust di antara kita dengan orang yang bernegosiasi dengan kita, yang akibatnya kemudian kepentingan yang coba kita gali tidak akan muncul dan tidak akan nampak di permukaan. Langkah keempat adalah menggali why. Jadi kalau kita nggak mau terjebak dengan di permukaan, maka kita gali why. Why ini adalah untuk kita sendiri menanyakan mengapa orang itu bersikap seperti itu, mengapa dia menawarkan sesuatu yang menurut saya kok tidak masuk akal, mengapa dia seperti itu, apa sebenarnya menjadi alasan dia seperti itu, mengapa. Dan jika Anda sudah punya hubungan baik dengan orang yang bernegosiasi dengan Anda, maka Anda bisa juga langsung menanyakan why, mengapa. Dengan bertanya mengapa, maka kita akan mendapat detail-detail dari apa yang menjadi alasan dia bersikap, apa yang menjadi alasan dia berperilaku seperti itu. Mengapa bisa Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri, membayangkan orang yang bernegosiasi dengan Anda, tapi juga Anda bisa menanyakan langsung ketika Anda sudah mendapatkan trust dari orang tersebut. Langkah kelima atau yang terakhir adalah bertanya jujur kepada diri sendiri, why not? Artinya apa? Kita juga perlu jujur ketika kita mendengarkan apa yang menjadi alasan orang tersebut kepada kita, apa yang menjadi landasan, kebutuhan, kemauan dari tuntutan dia, atau yang menjadi alasan dia berperilaku, bersikap seperti itu.
Ketika kita mendengarkan semua alasan tersebut, kita juga berusaha untuk jujur pada diri sendiri. Why not? Jangan-jangan emang itu yang dibutuhkan. Sehingga kita juga kemudian bisa menemukan apa yang sebenarnya menjadi kepentingan orang tersebut. Jangan close mind, jangan tutup pikiran Anda, be open mind, dengan terbuka pikiran, kita berusaha untuk mencoba untuk jujur dengan keadaan dan juga informasi yang kita dapatkan dari orang yang bernegosiasi dengan kita. Jadi why not bukan hal yang tabu untuk kita perlakukan kepada diri kita. Jangan-jangan memang benar seperti itu, sehingga kita bisa bersikap dan juga jujur merespon apa yang menjadi kepentingan orang yang bernegosiasi dengan kita dengan pertanyaan why not. Itu 5 langkah yang bisa Anda gunakan ketika Anda mencoba memahami, mendalami kepentingan orang yang sedang bernegosiasi dengan Anda. Selamat mencoba.